Assalamualaikum sedulurku, meski sudah berusia 23 hari setelah tanam, padi kami masih terlihat biasa-biasa saja, masih terlihat jelek-jelek aja, anakannya tidak banyak. Nah sedulur, dari kejadian ini mari coba kita bahas beberapa penyebab dari anakan padi itu terhambat atau tidak bisa terjadi secara maksimal. Maka dalam video ini sedulur, sekurangnya kita akan mencoba menguraikan 5 penyebab utama anakan padi tidak bisa maksimal. Ikuti selengkapnya. Baik sedulur, dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga sudah diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan semangat yang luar biasa. Dan terima kasih untuk sedulur yang sudah mengikuti kami sampai sejauh ini. Dan langsung saja dulur, 5 penyebab anakan padi tidak maksimal. Pertama sekali tentunya adalah faktor kesuburan tanah. Iya, apapun tanaman yang kita tanami, itu pastinya dia hidup di tanah. Maka tanah merupakan media utama atau syarat utama bagi tanaman untuk dapat tumbuh subur, berkembang dengan baik. Maka oleh karenanya sebelum proses penanaman, seperti kami sampaikan pada video-video yang lain, tanah itu harus mendapat perlakuan yang baik, tanah itu harus mendapatkan kesehatan dasarnya, harus mendapatkan kesuburan awal agar nanti tanaman yang kita tanami bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dan sekurang-kurangnya dulur, kesehatan tanah itu sangat dipengaruhi oleh kerusakan yang terjadi pada tanah tersebut, dan umumnya kerusakan yang terjadi pada tanah diakibatkan oleh 2 faktor paling utama. Pertama, kadar hara yang tersedia di dalam tanah tidak normal. Ini hal biasa terjadi apalagi pada lokasi sawah, di mana pada sawah kita tentunya sudah sering kita garap, bahkan bertahun-tahun kita garap. Jika tidak kita lakukan proses penguraian, proses dekomposisi daripada tanah, dia akan terkurang kesuburannya secara alami. Kemudian faktor yang kedua, kesuburan tanah dipengaruhi oleh residu kimia karena aktivitas kita sebelumnya. Nah, residu kimia itu bisa berasal dari residu penggunaan pupuk kimia yang belum terurai di tanah. Kemudian juga residu itu diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang dari sekian lama tidak pernah mendapatkan peremajaan dari kita. Maka seyogyanya penggunaan beberapa unsur yang dapat mengurai residu kimia di tanah itu semestinya kita kerjakan sejak awal. Salah satunya pemanfaatan pupuk organik. Karena penggunaan pupuk organik itu bisa kembali menguraikan tanah-tanah yang sudah jenuh oleh efek residual kimianya. Kemudian dulur, faktor yang kedua setelah kita lakukan penanaman, tentunya itu adalah kebutuhan pemupukan pada tanaman padi itu sendiri. Nah, kebutuhan pemupukan pada tanaman padi itu sewajarnya wajib berimbang agar proses anakan padi kita bisa sedikit lebih maksimal. Nah, pemupukan berimbang ini tentunya juga ada kaitannya dengan kesuburan tanah pada awalnya. Di mana ketika tanah tidak subur secara hakikatnya, maka pupuk apapun yang kita berikan itu menjadi tidak terserap secara maksimal oleh tanaman kita. Oleh karenanya pada pemupukan awal tanaman padi itu kita berikan sekurang-kurangnya unsur hara makro yang kemudian dikombinasikan dengan makro tambahan yang dapat berfungsi untuk mengurai tanah. Kemudian tanaman padi juga pastinya membutuhkan unsur hara mikronya. Ketika salah satu daripada unsur hara tersebut tidak terpenuhi, katakan misalkan kita kelebihan unsur hara makronya saja tetapi mikronya tidak terpenuhi, maka anakan tanaman padi juga mungkin akan sedikit terhambat, begitu juga sebaliknya.
Kemudian faktor lain yang juga mempengaruhi anakan tanaman padi yaitu faktor yang ketiga, pengaruh gulma yang terus-terusan mendominasi tanaman padi kita. Di mana kehadiran gulma itu menjadi salah satu pengganggu yang dapat berebut makan, yang berebut nutrisi dengan tanaman padi kita. Sehingga dengan ketersediaan unsur hara untuk tanaman padi itu diganggu dan diserap oleh gulma, otomatis kebutuhannya menjadi terkurangi. Kemudian begitu juga gulma itu bisa merusak sistem perakaran dari tanaman padi kita. Nah, dari kerusakan perakaran tanaman padi itu tentunya proses mencari makannya menjadi terhambat. Kemudian begitu juga karena terhambatnya proses suplai nutrisi ke daunnya, daunnya pun menjadi tidak normal untuk mengolah nutrisi tersebut. Kemudian faktor yang keempat dulur adalah serangan hama. Nah, serangan hama ini juga jelas menyebabkan proses anakan padi kita menjadi stuck atau tidak normal. Kenapa katakan misalkan pada daun yang segar, daun yang memproduksi makanan itu kemudian diserang oleh hamanya, tentunya dia tidak bisa menyalurkan nutrisi yang dia proses melalui fotosintesisnya. Karena ada hambatan daripada proses penyaluran nutrisi tersebut, maka rangsangan untuk mengembangkan diri, rangsangan untuk memperbanyak anakan juga menjadi terhambat. Oleh karenanya, perawatan awal tanaman padi untuk memperoleh anakan itu wajib dilaksanakan, dan lebih baiknya lagi itu dikerjakan pada tahapan pencegahan serangan hama. Artinya penyemprotan pencegahan hama lebih baik dilakukan ketimbang daripada penyemprotan pengendalian. Kemudian yang terakhir dulur, ini adalah resiko atau kondisi yang menyebabkan tanaman padi tidak bisa memperbanyak anakannya secara maksimal. Ya, itulah kondisi alam. Katakanlah sebagai perbandingan, kami petani tada hujan yang tidak bisa mengatur air, tidak bisa menyetel kebutuhan air untuk tanaman padi. Ketika ada hujan, maka sawah-sawah kami pasti akan tergenang. Sebaliknya ketika tidak ada hujan, sawah-sawah kami pasti akan mengalami kekeringan. Kondisi seperti ini justru mengakibatkan anakan padi kita tidak bisa maksimal. Ketika kering, proses pembentukan anakannya terhambat. Kemudian ketika tergenang terlalu banyak, anakannya juga menjadi terhambat, atau bahkan ketika tergenang, banyak daripada anakan padi kita yang mengalami mati karena bahagian pucuknya pada saat dia mulai keluar itu terendam oleh air yang terlalu banyak. Nah, kondisi petani tada hujan seperti kami ini akan justru berbanding terbalik dengan petani sawah biasa yang mereka bisa mengatur debit airnya. Maka tak heran jika penampakan padi petani sawah tada hujan itu lebih buruk, dan potensi panen petani tada hujan juga jauh daripada kata-kata normal. Dan itulah yang kami rasakan dulur. Kami petani tada hujan, kami sulit bersaing dengan petani normal, namun apapun itu segala upaya kami lakukan agar persaingan itu bisa ada. Nah, demikian dulur kesimpulan menurut kami. Lalu apakah menurut dulur ada hal lain yang menjadi faktor yang dapat menghambat anakan tanaman padi? Silakan dulur bergabung di kolom komentar. Atau ada hal lain yang perlu kami kerjakan selaku petani tada hujan untuk dapat memaksimalkan potensi panen padi? Silakan sedulur berikan masukannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami cabut diri. Selamat beraktivitas. Semoga dimudahkan urusannya dan rezekinya semakin melimpah. Salam hormat.
Salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.